Ini kakak mutkan semua suara anak-anak nih, enggak kan? Iya, tapi sudah buka aja orang itu sendiri. Iya. Kayaknya udah di setting dari sana. Oh. Ih, iya, bismillah. Silahkan diaktifkan suaranya ya nak, semuanya. Iya. Sofi Hafiza, ahlan wa sahlan, Deva Najla, Dinda Fajira di atas tempat tidur ya, Dinda ya. Nah, enggak. Iya, lah baksa, asal jangan sambil meluk guling. Iya, ahlan wa sahlan. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaifa halukun ya akhwat ya talibat? Alhamdulillah. Ya, wa ana walhamdulillah bil khair. Ya. Sebelumnya Ustazah ucapkan syukran jazilan. Jazakunallah khairal jaza ya atas setoran hafalan hadis kalian yang Masya Allah yang Ustazah catat ya sesuai dengan catatan Ustazah. Nanti boleh kalian confirm kalau nggak sesuai dengan catatan Ustazah. Sudah ada siswi-siswi yang sudah ada 23 orang dan itu udah di share ya di grup kalian ya. 22 orang ya. Nah, itu Ustazah nyatatnya hari bentar ya, mungkin ada yang sudah setoran tapi belum Ustazah catat seperti itu. Umi wali kelas kalian. Nah, itu di 1 November. 1 November itu berarti hari Minggu. Ya. Di hari Minggu itu sudah ada 22 orang yang setorkan hafalan alhamdulillah. Nah, hadis ke-24 sebahagian kalian telah selesai dan sebahagian kalian pasti target. Ya, boleh dilanjutkan dan boleh kembali kirimkan videonya ke Ustazah hadis 24 sampai selesai. Nah, anak-anak Ustazah, alhamdulillah kita bertemu kembali via daring ya. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah ya, dan kalian semua, kita semua benar-benar mendapatkan keberkahan. Dan semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan siap ya, dalam keadaan ready untuk menerima atau kembali kita melanjutkan materi kita. Tentunya anak-anak Ustazah ya, sungguh berbeda jauh orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan orang yang tidak mempersiapkan. Yang mempersiapkan itu akan lebih mudah untuk menggapai apa yang dia harapkan dibanding dengan yang tidak mempersiapkan. Contoh ya, contoh ananda sekalian ya, orang yang mempersiapkan ini Ustazah balik ke waktu sholat misal ya, contoh dari Ustazah itu waktu sholat. Kita orang yang mempersiapkan kedatangan waktu sholat itu akan lebih gampang dia meraih kekhusyukan. Misalkan adzan zuhur. Nah, 10 menit atau 12 menit sebelum adzan zuhur dia itu udah mempersiapkannya. Ya, dia ke kamar mandi, wudu, tentunya wudunya dia lakukan dengan tumak ninah karena tidak lagi terburu-buru seperti itu. Dia bisa menghapus wajahnya dengan seksama, terkena semuanya, nggak tertinggal satu bagian wajahnya yang diwajibkan untuk kena air wudu. Ya, dia bisa kumur-kumur, dia bisa istinsyak dan istinsar secara sempurna. Ini seseorang yang melakukannya dengan waktu yang
masih banyak gitu, enggak buru-buru. Beda dengan orang yang buru-buru tadi ya, bapak-bapak ini yang mau ke masjid lagi azan, azannya pun udah hayya ala sholah, pasti itu ke kamar mandi, juk, kumur, tut. Nah, hasilnya beda dengan yang mempersiapkan jauh-jauh sebelum waktunya. Kemudian setelah wudhu dia bisa membaca doa setelah wudhu. Kemudian setelah itu dia bisa segera ambil mukenahnya, ya duduk di atas sajadahnya, di ruang sholatnya, kemudian dia mendengar azan, kemudian dia bisa menjawab kalimat azan itu satu persatu, ya, kemudian dia bisa berdoa di waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Ya, kemudian dia bisa lakukan sholat sunnah qobliyah, lalu kemudian dia masuk ke ibadah inti yaitu sholat fardu. Nah, dia akan bisa lebih mudah meraih kekhusyukan tersebut dibandingkan orang yang serba terburu-buru. Maka kekhusyukan itu tidak dia dapatkan. Nah, seperti itu juga anak-anak ustazah kalau belajar, kalau kalian penuh kesiapan. Pagi tadi kalian Zoom mulai jam 10, jam 9 itu kan udah mulai melakukan persiapan. Kalau kalian ada tugas rumah tangga, maksudnya tugas yang diwajibkan oleh kedua orang tua kalian, harus cuci piring dulu, misalkan harus bantu mandiin adik dulu, harus suapin adik dulu, harus jemur baju dulu. Nah, itu udah kalian persiapkan sehingga jam 10 teng kalian sudah mandi, sudah makan, ya. Nah, itu akan lebih mudah kalian mendapatkan kekhusyukan di saat belajar. Kalau nggak buru-buru, jam 10 teng ini, tapi jam 10:05 baru kucek-kucek mata, maka langsung buru-buru kamar mandi, sikat gigi, pakai bedak kalau yang mau pakai bedak, karena kan Zoom nih ya, nampak wajahnya, langsung nampak itu bedaknya cemong-cemong. Nah, bisa juga sambil Zoom, sambil di depannya ada indominya, ada susunya, ada rotinya, ya, atau bahkan belum mandi, atau sambil nyuapin adiknya mungkin, Masya Allah. Nah, yang seperti ini bagaimana mungkin bisa dia khusyuk? Ya, bagaimana mungkin dia bisa meraih pemahaman di dalam dia menuntut ilmu seperti itu. Jadi apa-apa perlu dipersiapkan. Kayak kalian lah, kalau kalian mau pergi piknik, ya, mau pergi kayak liburan 4 hari yang lalu. Nah, ini kan hari Selasa nih ya. Kita coba anggap Rabu besok itu kita libur panjang, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ini Selasa bisa-bisa kalian tuh udah gak khusyuk lagi belajarnya karena menanti-nanti hari Rabu. Besok hari Rabu janji mama, janji papa mau ke Danau Toba, 4 hari nginap di sana. Pasti kalian tuh udah di kepala kalian udah terdetek itu apa yang mau dibawa, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, dan kalian melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti di jalan nggak makan, kelaparan, perjalanan jauh, kalian udah langsung ke Indomaret belanja jajan ini itu. Jangan sampai kehausan, bawa minum ini, minum itu. Jangan sampai lemas, bawa vitamin ini. Jangan sampai demam, bawa paracetamol yang ini. Bawa baju mandi. Hari pertama bajunya ini, hari kedua bajunya ini, ketiga. Itu kalian persiapkan. Agar apa? Agar liburannya nanti nyaman, nggak ada satupun yang ketinggalan. Nah, itu untuk perkara dunia. Iya kan? Kalian kalau jalan-jalan kalian persiapkan kan sehari sebelumnya? Iya nggak? Nggak ada yang piknik kayaknya nih. Nah itu untuk urusan dunia kita persiapkan. Pergi undangan kalian, pergi reunian, misalkan kalian kumpul-kumpul, yuk kita janjian yuk sama Aprita ini, kita ketemuan di mana misalkan. Nah, pastikan tuh persiapkan. Jangan lupa dompetnya kosong, diisi. Jangan lupa paketnya nanti habis, diisi. Jangan sampai baterai HP habis, di charger dulu, dicas dulu. Pakai baju apa? Dipersiapkan baju dan sepatu dan tas harus matching. Kalian persiapkan. Oh, rupanya sepatu yang sewarna belum ada. Kalian beli. Ini misal contoh. Nah, kita sangat antusias untuk mempersiapkan perkara-perkara dunia kita. Maka seharusnya lebih layak kita untuk lebih antusias mempersiapkan perkara ukhrawi kita yang ada di hadapan mata. Karena sesungguhnya dunia ini anak-anak ustazah sementara, ya sementara saja. Nggak ada jaminan kalian tuh hidup sampai umur 25 tahun, sampai umur 32 tahun kayak ustazah ini. Nggak ada jaminan. Toh seperti beberapa bulan yang lalu kan teman kalian, kakak kelas kalian itu siapa? Rani ya, Aisyah Rani. Siapa namanya yang di Batam?
yang biasa dipanggil Rani ya. Nah, itu qadarullah, Masya Allah. Siapa yang nyangka kalau ketika liburan pandemi ajalnya sampai, masih sangat muda. Nah, bahkan dia pun nggak pernah nyangka. Hayalannya kami itu ya kan, kebetulan ustazah tahfiz sama beliau tahfiz sama ustazah. Hayalannya itu nanti mau kompre juz 1. Nah, setelah libur pandemi ini mau kompre juz 1. Nah, lalu bisa kompre itu terpenuhi? Qadarullah tidak bisa. Karena apa? Karena udah habis jatahnya di dunia. Nah, Masya Allah. Jadi selayaknya kalian, kita semua, terutama nasihat ini ustazah tujukan untuk ustazah, kemudian untuk kalian, hendaknya kita mempersiapkan perkara-perkara akhirat kita yang tentunya itu sangat bermanfaat. Nah, itu sekilas pembukaan, karena kalian kan gadis-gadis remaja ya. Gadis-gadis remaja seperti kalian ini harus sering-sering banyak mendapatkan nasihat. Terkadang ya ini sesuai dengan ungkapan para orang tua kalian ya. Kalau anak-anaknya itu dinasehatin umi-uminya kurang dengar, dinasehatin abi-abinya kurang terima. Tapi kalau udah ustazahnya yang berbicara, dia mendengar. Seperti entah kenapa lah itu, ustazah pun dulu kayak gitu juga kok pas jadi anak-anak kalian, ke anak-anak seperti kalian. Kalau udah umi ustazah yang ngomong itu kayaknya sulit kali, marah gitu. Tapi kalau udah ustadznya yang ngomong, udah ustazahnya yang ngomong, entah kenapa ya. Nah, itu mungkin ikatan batin antara seorang murid dan guru ya. Wallahu a'lam. Nah, kita masuk kepada hadis yang ke-26. Silakan lihat bukunya atau lihat di layar. Ya, hadis ke-26 ini masih berkaitan dengan hadis yang ke-24, ke-25 dan ke-24 ya. Al-haditsus sadis wal 'ishrun. Judulnya setiap manusia wajib bersedekah. Lihat di sini katanya wajib. Apa itu wajib? Ya harus dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan, maka pelakunya terkena dosa ya. Hadis silahkan Sofi Hafizah iqra'i al-hadits as-sadis wal 'ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaum tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu tayyibatu sadaqatun wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, jazakillah. Nah, dari Abu Hurairah. Nah, berarti dari sini sanadnya ya. Sanadnya langsung ya, ini sanadnya yang ditulis langsung sanad dari sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa kita jadikan contoh hadis sahih ya, yang lengkap, ada sanad, ada matan. Ya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kata Rasulullah, sulama, arti sulama ini persendian ya. Ada juga yang mengatakan tulang ya. Sulama ini bisa sendi, bisa tulang. Setiap persendian, setiap tulang dari manusia itu wajib atasnya sedekah. Kapan? Kulla yaumin, setiap hari. Dimulai dari kapan? Tatlu'u fihi syams, dimulai dari terbitnya matahari. Persendian kita, setiap persendian kita memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sedekah. Pertanyaannya ya,
berapa sendikah yang dimiliki manusia? Nah, di dalam hadis ya, hadisnya sahih Muslim, dikatakan tubuh kita ini memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Muslim ya. Dari sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ah mufsil. Sesungguhnya setiap manusia itu, kita keturunan Adam, diciptakan dengan memiliki 360 persendian. Nah, kita ini punya 360 persendian. Setiap sendinya itu wajib mengeluarkan sedekah. Kapan? Setiap harinya. Dimulai kapan? Dimulai dari terbitnya matahari. Masya Allah. Nah, pertanyaannya, kita ini sehari bisa berapa kali sedekah? Bisa jadi nggak ada, bisa jadi sekali kayak gitu ya. Nah, bisa jadi seminggu sekali. Masya Allah. Ternyata kita baru tahu ya, kita ini setiap harinya kena wajib sedekah. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Memisahkan ya, lihat. Ini solusinya. Memisahkan, ta'dil atau menyelesaikan perkara di antara dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Nah, jadi ini Rasulullah SAW kasih kepada kita solusi agar bisa banyak-banyak bersedekah. Karena kita memiliki 360 persendian, berarti kita wajib banyak-banyak bersedekah. Caranya, ini salah satu caranya. Memisahkan dua orang yang sedang berselisih itu termasuk sedekah. Kalau perempuan, ya kita perempuan nggak mungkin tonjok-tonjokan, ya kan? Lalu dipisahkan sama si Naura, Aprita sama Syakira sedang jambak-jambakan, lalu dipisahkan sama si Naura. Bagaimana mungkin, kita lagi daring kok bisa tonjok-tonjokan. Nah, tetapi bisa nggak cakap-cakap? Nah, siapa itu namanya? Si Aprita dan si Syakira sedang nggak cakapan, udah 5 hari. Masya Allah. Lalu datang si Atira, berpikir, dia baru belajar hadis. Wih, nah ini kesempatanku nih untuk bersedekah atas nama persendianku. Saya harus memisahkan, saya harus menyelesaikan perselisihan antara Atira dan Syakira. Dia selesaikan. Syakira, anti nggak boleh kayak gini. Anti salah paham. Si Aprita itu pajang foto anti di Instagramnya nggak sengaja, terpejit misal. Nah, jadi anti jangan marah-marah lah Syakira. Maafkan. Dulu kan anti pernah kan nabok punggungnya si Aprita, kan dia diam aja. Nah, ya udah, sekarang anggaplah impas-impasan kalian berdua. Nah, ternyata disebabkan ucapan si Atira tadi, si Aprita dengan Syakira jadi baikan, maka terhitunglah sedekah untuk si Atira. Nah, ini solusi satu ya. Nah, jadi boleh kalian dari sekarang tuh cari saudara kalian, teman-teman kalian, bahkan saudara di keluarga kalian yang sedang berselisih. Ya, karena ini banyak loh terjadi perselisihan antara keluarga gara-gara arisan. Yang pertamanya arisan, lama-lama adu mulut ya, nggak sepaham. Nah, lama-lama arisannya bubar, tapi banyak barisan yang sakit hati. Tante sama tante ya, atau bahkan ibu kalian sama adik ibu kalian sedang nggak cakapan. Nah, maka coba kalian islahkan, perbaiki. Jika itu terjadi, maka kalian terhitung sedekah, berbaikan ataupun tidak berbaikan. Yang penting kita ada melakukan islahnya, ada melakukan pertengahan antara dua orang yang berselisih. Mau mereka baikan, mau si Syakira sama Aprita tadi cakapan ataupun enggak ada gunanya, tapi tetap terhitung sedekah. Yang pasti realitanya Aprita dan Syakira sedang tidak cakapan kayak mana ya? Mereka masih cakapan ya, enggak SKT-an kalau istilah ustazah dulu SD. Nah, yang kedua kata Rasulullah,
wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah shadaqah. Nah, membantu seseorang untuk naik ke kendaraannya. Nah, kalau di sini dikatakan dabbah. Dabbah itu adalah hewan tunggangan, ya. Kalau zaman dulu kan belum ada mobil tuh. Nah, ontanya tinggi misalkan, tinggi. Nah, jadi dibantu itu ketika dia mau naik onta yang tinggi itu agak kesusahan, dibantu agak diangkat dikit bokongnya, seret. Nah, lalu enggak cukup dia bantu orangnya aja, dia juga bantu fatahmilu alaiha, membawakan barangnya, barang bawaannya ke kendaraannya. Itu termasuk sedekah. Kita sekarang mobil ya, atau roda 2 atau roda 3. Nah, kalian lihat tuh, umi kalian pulang belanja, belanjaannya bawa banyak. Kalian tuh dari jendela udah kelihatan tuh. Nah, misalkan umi kalian mau jenguk saudaranya atau kemana gitu, bawa banyak barang, tangan kiri penuh, tangan kanan penuh, yang diselempangkan ada 2 tasnya. Kalian cuma lihat dari jendela, nggak ada rasa atau insting untuk membantu ibunya, asik aja lihat di jendela, malah diledekin. Banyak ya mak bawaan barangnya pulang kampung. Nah, Masya Allah, anak gadis apa itu? Nah, jangan ada yang seperti itu ya. Lihat orang tuanya bawa banyak barang, ingin naik mobil, maka nggak apa-apa, kalian tuh lari, langsung sigap ambil jilbab, lari langsung menuju keluar rumah, bukakan pintu mobil ibunya, bawakan barangnya, letakkan ke bagasi, dudukkan ya, bantu duduk, namanya ibu-ibu seperti itu ya. Nah, lalu tutupkan pintu mobil. Masya Allah, selain dapat pahala berbakti kepada orang tua, dapat pahala sedekah. Orang tuanya pun senyum-senyum. Masya Allah, putriku walaupun daring, dia nggak belajar ke sekolah, tapi Masya Allah akhlaknya tetap baik, bahkan semakin baik. Atau uminya pulang belanja tuh dari pasar, yang dibawa apa? Ikan untuk digoreng untuk makan siang kalian, sayur, buah-buahan, sabun, sampo kalian. Pulang dari pasar, assalamualaikum, jangankan bawa barang, buka pintu uminya aja malas sekali. Kebetulan kamarnya di atas, uminya udah ting tong, assalamualaikum, kak, kamulah kak, dek, kau udah cepet dek, kakak lagi capek ini. Nah, ente-entean itu buka pintu uminya. Masya Allah, bersegeralah untuk berbakti kepada orang tua. Pahalanya pahala sedekah dapat, pahala bakti kepada orang tua dapat, ridho orang tua dapat. Ketahuilah nak, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Kalau orang tua kalian udah ridho, Masya Allah, apapun yang kalian mau kan umi kan, ya udah boleh nak, Masya Allah, urusannya lancar, nggak kena panggil sama Bu Nina. Kalau udah urusannya lancar, ridho orang tua, nggak kena telepon sama Ustazah Rizka, nggak kena telepon sama wali kelasnya. Kalau udah ridho orang tua, bisa jadi kan kalian bolak-balik ditelepon sama Ustazah wali kelas, ya, kena panggil sama Bu Nina, itu kan karena nggak ridho. Bisa jadi karena ada perbuatan kalian yang nggak diridhoi orang tua, lalu urusan kalian itu diribetkan oleh Allah. Ingat, segala sesuatu ada di tangan Allah. Allah yang bisa meribetkan urusan kita, Allah juga yang bisa memudahkan urusan kita. Jadi bisa jadi itu urusan kalian ribet, apa-apa ribet, paket data udah Telkomsel gitu ya, tapi masih juga lola. Nah, gambar putus-putus, suara nggak sampai-sampai, seperti itu bisa jadi karena ulah perbuatan kita yang nggak diridhoi oleh orang tua. Ini bukan untuk kalian aja, untuk ustazah, karena ustazah juga anak ya, status ustazah anak. Nah, bisa jadi urusan rumah tangga ustazah nggak selesai, masaknya cuma ikan goreng tapi kok nggak selesai, itu bisa jadi ada perilaku ustazah yang nggak diridhoi oleh orang tua, misal wal'iyadzubillah. Nah, solusi yang berikutnya, wal kalimatu thayyibah shadaqah, kata Rasulullah.
Kalimah thayyibah itu adalah sodako. Apa itu kalimah thayyibah? Yang kemarin ada di hadis yang ke-24. Tahlil, tahmid, tasbih, takbir, hauqalah. Itu kalimat thayyibah. Itu, dan secara umumnya kalimat thayyibah itu apa saja ucapan-ucapan yang baik, termasuk sedekah. Suruh adik kalian sholat itu baik, maka bernilai sedekah. Melarang teman kalian untuk tiktokan itu sedekah. Ya Dwi Delvina, jangan ngantuk Dwi Delvina. Itu juga sedekah. Ini Ustazah omongin Dwi, jangan tidur Dwi, kita lagi belajar. Kalimat thayyibah, sedekah. Nah, Faiza misalkan, nah keluar rumah Faiza pakai jilbabnya, itu kalimat thayyibah, sedekah. Nah, Yasmina Karima, sebelum belajar Yasmina mandi dulu biar nggak ngantuk, itu kalimat thayyibah, sedekah. Nah, jadi banyak-banyak kita berucap dengan yang baik-baik, maka itu akan bernilai sedekah. Amalan yang paling ringan itu apa? Amalan lisan, ya kan? Apalagi kita nih perempuan suka cakap. Nah, gimana hobi kita itu, tabiat kita yang suka cakap itu dialihkan dengan cakap-cakap baik. Nah, persendian kita yang 360 tadi dengan cakap-cakap kita yang beribu kata. Yo, sehari kita itu berapa ribu kata yang mau kita ucapkan? Yang pernah Ustazah baca ya, perempuan itu seharinya paling tidak ada 30.000 sampai 60.000 kata yang harus dia ucapkan. Kalau enggak dia mumet, pusing dia. Kalau perempuan itu enggak bisa cakap, diam aja dia pusing tuh, stres. Nah, paling enggak kata-kata yang ingin kita keluarkan semuanya kalimat thayyibah, sehingga persendian kita telah mengeluarkan sedekah, telah melakukan kewajibannya. Nah, jadi saat ini ya, ini juga bisa momen pandemi seperti ini yang kalian di rumah aja bisa kalian manfaatkan untuk membawa atau banyak-banyak berkomunikasi dengan ibu kalian. Ibu kalian itu perempuan yang harus banyak cakap. Nah, kalau ibunya kurang cakap, kurang berbicara, nanti ibunya marah-marah. Kalian duduk diam pun marah, kalian cuci piring pun marah. Nah, apalagi lihat kalian tidur-tiduran pegang HP, pastilah tambah marah. Nah, caranya gimana? Ajak umi kalian berbicara. Mana tahu umi kalian tuh pengen cerita, tapi abi kalian sibuk ya, pagi pulang malam, gak ada kawan bicaranya. Anak ada tapi dalam kamar aja gak keluar. Diajak bicara tapi sambil natap HP. Nah, jadi terpendam tuh bakat cerita uminya. Nah, yang harus dia keluarkan berapa ribu kata per hari itu nggak terkeluarkan. Imbasnya kalian yang marah. Terus kalian marah sendiri. Uminya sih marah-marah aja, kakak di rumah pun marah-marah aja. Nah, padahal sebab kalian sendiri. Ada kalian tapi kalian nggak bawa berbicara umi kalian. Saatnya nih sekarang kalian berbicara sama umi, dekatkan hubungan kalian kepada ibu kalian. Jangan sampai kalian tuh sama umi kalian canggung, ya. Mau cerita canggung segan. Ada loh anak yang segan cakap dengan mamanya. Mau takutlah. Segan. Anak kalau sama mama anak bingung mau ngomong apa. Nah, itu kan lucu, ya kan? Udah tinggal seatap, yang memasakkan makanannya uminya, tapi pas di meja makan gak cakap apa-apa. Nah, jadi al-kalimah at-thayyibah shadaqah, cakap yang baik-baik agar setiap kata yang keluar dari lisan kita bernilai sedekah. Kemudian wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap khutwah, setiap langkah tamshiha yang dia jalankan, yang dia tuju kepada sholat bernilai sedekah. Baik jarak sholat, baik jarak tempat sholatnya dekat maupun jauh dari kamar kalian ke tempat sholat kalian. Nah, ada 10 langkah misalkan, itu juga bernilai sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariq shadaqah. Ya, menyingkirkan gangguan, ya, menghilangkan gangguan dari jalan juga termasuk sedekah. Bukan malah diisengin, ya.
Kayak di film-film itu, sengaja itu prank-prank. Nah, Masya Allah, Islam agama kita mengharamkan prank, ya. Kalian jangan coba-coba buat prank, itu tidak diperbolehkan. Berbohong di dalam bercanda itu tercela, ya. Meskipun saat-saat sekarang ini menjadi tren, ya, menjadi tren untuk ngeprank itu, tetapi kita yang telah paham, yang telah mempelajari hadis, telah sampai sedikit kepada kita ilmu, kita tidak lagi melakukan prank atau meninggalkan amal-amalan prank tersebut. Ingat, wa in tuti aktsaru man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi trennya TikTok, ikut TikTok. Lagi trennya prank, ikut prank. Semuanya itu kan melenceng dari jalannya Allah, dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah selesai kita hadis ke-26. Ya, tidak mengapa, jangan takut, kita tetap lanjut setoran hadis ke-24-nya, ya. Masih Ustazah tunggu lanjutan hadis ke-24. Ya, alhamdulillah selesai. Intaha indana al-waqtu al-an nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.